Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Putri Sidik, NIM 121241121 dari kelas 48 Tata Tulis Karya Ilmiah dan kelas 15 PRD. Kami akan mempresentasikan tentang proyek kami yang berjudul Analisis Efektivitas Alat Pengukur pH dalam menilai kelayakan pembuangan air limbah pasca tambang. Saya dari kelompok A, kelompok PRD. Proyek ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah dan juga PRD. Presentasi ini akan membahas latar belakang pentingnya monitoring pH, bagaimana kami membuat alat pengukur pH dan uji coba alat dan evaluasinya. Selanjutnya, latar belakang masalah. Kegiatan pertambangan memang memberikan dampak yang sangat besar kepada ekonomi Indonesia. Namun, di balik manfaat ekonominya, kegiatan ini juga meninggalkan limbah yang sangat berbahaya, terutama limbah cair yang bersifat asam. Air limbah tambang biasanya mengandung logam berat dan zat-zat kimia berbahaya yang dapat mencemari air tanah maupun air permukaan. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa berdampak buruk kepada ekosistem, kesehatan manusia, bahkan ketahanan lingkungan jangka panjang. Salah satu indikator penting dalam memantau kualitas air limbah adalah nilai pH. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengukur pH secara berkala guna menilai apakah air limbah tersebut layak untuk dibuang ke lingkungan atau tidak. Selanjutnya, rumusan masalah. Dalam proyek ini, kami ingin menjawab beberapa pertanyaan utama. Pertama, kenapa air limbah tambang itu bisa sangat bersifat asam? Lalu, bagaimana pH ini mempengaruhi lingkungan sekitar? Selanjutnya, kami juga ingin memahami bagaimana prinsip kerja alat pengukur pH dan seberapa efektif alat sederhana yang kami buat untuk digunakan secara langsung di lapangan dalam pengukuran kualitas air limbah. Selanjutnya, untuk tujuan proyek kami, untuk menguji apakah alat pengukur pH yang kami buat itu berfungsi secara efektif atau tidak di dalam kondisi nyata, tidak hanya sekedar menyala dan menampilkan angka, tetapi juga apakah hasilnya mendekati nilai pH yang sebenarnya dan apakah alat tersebut hasilnya konsisten saat dilakukan pengujian berulang. Lalu manfaat dari proyek kami yaitu tidak hanya secara akademik, tapi juga menjadi dasar atau referensi dalam penerapan teknologi monitoring sederhana di dunia pertambangan. Selanjutnya ada desain alat pengukur pH kelompok kami. Bisa dilihat ini dari tampak depannya, yang terdiri dari LED, OLED display, waterproof kotak alat yang terbuat dari akrilik, buzzer alarm, dan pH sensor. Lalu bagian dalamnya yang di foto bagian kanan, dalamnya ada microcontroller, baterai, buzzer alarm, dan lampu LED. Berikut adalah komponen alatnya. Ada Arduino, sensor pH, LCD display, buzzer, LED, kabel, breadboard, baterai 9 volt, dan casing akrilik. Selanjutnya, cara kerja alat kami ini cukup sederhana. Yang pertama, sensor itu dilakukan pengaktifan alat, lalu pengukuran oleh pH sensor, lalu setelah diukur akan diproses oleh microcontroller untuk ditampilkan nilai pH-nya di LCD. Lalu jika nilai pH tersebut berbahaya atau kurang dari pH 6 dan lebih dari pH 9, maka alat tersebut akan membunyikan alarm buzzer dan menyalakan lampu LED berwarna merah akan menyala. Sedangkan jika pH tersebut aman atau di antara 6 sampai 9, maka akan keluar lampu hijau. Selanjutnya,
Untuk proses pembuatan alat kami, yang pertama itu alat dirakit di atas breadboard, lalu sensornya disambungkan ke Arduino, lalu program dimasukkan agar alat membaca dan menampilkan nilai pH, dan yang terakhir alat diuji di berbagai jenis larutan dan air alami. Selanjutnya ini ada beberapa pengujian alat yang telah kami lakukan. Yang pertama kami lakukan dengan larutan asam atau larutan asamnya adalah HCl, netralnya adalah Aquades, dan basanya adalah NaOH. Selain itu, kami juga mengukur dari berbagai titik di lingkungan kampus ITB Jatinangor, seperti danau, air di gedung-gedung, dan air keran. Tujuannya adalah untuk melihat apakah alat kami itu tetap memberikan hasil yang konsisten dalam berbagai kondisi nyata. Selanjutnya, hasil pengujian menunjukkan bahwa alat ini cukup akurat, dengan rata-rata di atas 95%. Misalnya, larutan HCl memiliki pH mendekati 1, dan alat kami juga menunjukkan nilai sekitar 1,1 dan sebagainya. Untuk Aquades, pH-nya mendekati 7 dan hasil dari alat kami juga menunjukkan angka yang sesuai. Presisi alat kami memiliki rata-rata lebih dari 90%, yang artinya saat kita uji berulang-ulang, hasilnya itu tetap sama atau mendekati sama. Dan alat kami memiliki Gaussian rendah dengan nilai error kurang dari 5%, sehingga cocok untuk pemantauan di lapangan. Selanjutnya, seperti yang saya bilang sebelumnya, kami juga menguji alat kami di 15 titik di kampus Jatinangor. Ada air per gedung A, B, C, D, E, GKU 123, Laptek 1A dan 1B, Rektorat, air asrama, GSG, danau, Koica, dan air refill minum. Kami juga membuat peta persebaran pH air ITB di Jatinangor dengan menggunakan alat pengukur pH yang kami buat dan pH universal yang sudah ada. Alat kami juga bahkan mampu membaca hingga 2 angka di belakang koma, yang menunjukkan sensitivitasnya cukup tinggi dan bermanfaat untuk pencatatan detail. Hasil dari pengukuran alat pH kami itu mayoritas memiliki pH yang aman, yaitu di antara 7 sampai 6. Selanjutnya, untuk evaluasi proyek kami ini memiliki kelebihan, yaitu alat ini tuh ringkas atau portable karena ukurannya yang kecil dan mudah dibawa untuk inspeksi cepat di berbagai lokasi. Lalu sensor langsung celup itu, ujung sensor bisa langsung dicelup tanpa ada alat tambahan. Sedangkan kekurangan dari alat kami yaitu perlu pembilasan elektroda dengan Aquades setiap ganti sampel agar hasilnya itu tetap akurat dan efisien. Lalu untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian, alat pengukur pH yang dirancang menunjukkan bahwa kinerja baik dengan akurasi di atas 95%, presisi di atas 90%, dan galat di bawah 5%. Ini membuktikan bahwa alat kami mampu untuk memberikan hasil yang konsisten dan mendekati nilai standar. Pada uji pengaruh volume, ditemukan bahwa pengurangan pelarut peningkatan konsentrasi, menurunkan pH pada larutan asam, dan menaikkan pH pada larutan basa sesuai teori konsentrasi ion. Dalam pengujian persebaran pH air di Jatinangor, alat menghasilkan data rinci hingga 2 desimal dan konsisten dengan indikator universal. Secara keseluruhan, alat ini layak digunakan sebagai perangkat monitoring pH, baik di laboratorium maupun di lapangan. Sebagai saran, alat ini dapat dikembangkan dengan sistem bilas otomatis untuk mempercepat proses pergantian sampel dan mengurangi resiko kontaminasi, serta ditambahkan fitur penyimpanan data atau koneksi ke perangkat seluler agar pemantauan lebih praktis dan efisien. Berikut daftar pustaka dari proyek kami.
Dan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.